Dimas meyakini jika itu adalah suara gending Jawa, tapi nadanya terasa sangat kuno, seolah dimainkan oleh mereka yang sudah tidak lagi memiliki raga. Saat itu juga, Dimas langsung teringat dengan pesan dari resepsionis, "Jangan dicari sumbernya." Namun, pada saat itu, larangan adalah sebuah perintah dan rasa penasaran Dimas sebagai fotografer mampu mengalahkan rasa takutnya. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Masih seperti biasanya, aku akan kembali membacakan cerita malam horor yang kali ini berjudul Hotel Angker. Menceritakan tentang pengalaman horor saat menginap di sebuah hotel yang nuansa Jawa dan unsur mistisnya kental banget. Dan banyak kejadian aneh yang terjadi. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis. Lantai marmer hitam itu tampak berkilap karena pantulan cahaya dari lampu gantung kristal yang menyala tidak begitu terang. Di luar, hujan mengguyur deras di kota Yogyakarta. Namun, di dalam Hotel Grand Java, suasananya begitu sunyi hingga suara langkah kaki dari seorang pria muda yang bernama Dimas terdengar seperti dentuman keras. Di tengah derasnya hujan, Dimas berjalan ke arah resepsionis untuk memesan kamar. Di depan meja resepsionis, ia langsung disambut oleh pegawai hotel yang punya paras cantik dengan menggunakan kebaya kutu baru berwarna hijau lumut. Wanita itu sedang memastikan jika Dimas hanya ingin bermalam satu malam sambil memeriksa sistem di komputernya. "Iya, satu malam aja mbak. Besok pagi langsung ada urusan kerja soalnya," jawab Dimas dengan yakin. Dimas adalah seorang fotografer arsitektur. Dia sudah terbiasa menginap di berbagai tempat, mulai dari hotel kapsul yang sempit hingga resort yang mewah. Namun, Grand Java yang ia pilih kali ini memiliki seperti atmosfer yang berbeda. Hotel ini bukan sekedar bangunan tua yang telah direnovasi, tapi hotel ini sebuah istana kecil yang terjebak dalam waktu. Sekilas, Dimas melihat pilar-pilar di hotel itu terbuat dari jati yang terukir motif lulungan. Seakan membuat pilar terlihat kokoh dan tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi di setiap tamu yang datang. Beberapa saat Dimas menunggu, akhirnya pegawai perempuan itu memberikan kunci kepada Dimas. Belum sempat ia menjelaskan, perempuan itu seakan bergegas untuk keluar dari meja resepsionis. "Kamar Mas Dimas ada di sayap timur ya, kamar nomor 404. Mari saya antar." Tepat ucapan itu selesai, Dimas bersama pegawai hotel itu memutar badan dan berjalan menuju kamar. Dimas sempat mengerutkan kening karena merasa ada yang beda. Biasanya yang mengantar tamu ke kamar adalah bellboy, tapi ini kenapa malah resepsionisnya langsung? Dimas tidak ingin banyak pikiran yang aneh-aneh. Ia hanya mengikuti perempuan itu sambil terus memperhatikan sekitar. Bangunan dari hotel itu sendiri cukup luas. Tatanan bangunannya benar-benar bernuansa Jawa. Untuk menuju kamar 404, mereka harus melewati lorong panjang yang kanan dan kirinya dihiasi beberapa lukisan penari keraton. Mata dari para penari di dalam lukisan itu seolah bergerak mengikuti setiap langkah Dimas. Di tengah jalan, Dimas tiba-tiba nyeletuk yang mampu memecahkan keheningan. "Ngomong-ngomong, kenapa sepi banget ya mbak?" Seketika wanita itu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Dimas tanpa mengubah ekspresinya. Kemudian ia menjawab, "Di sini tidak pernah benar-benar sepi mas, hanya saja mereka lebih suka untuk tidak terlihat." Jawaban itu langsung membuat bulu kuduk Dimas meremang. Mungkin yang dimaksud wanita itu adalah mereka sebagai tamu-tamu lain yang sedang beristirahat. Dimas menyimpulkan dengan pemikiran yang logis. Kamar 404 terletak di ujung lorong paling gelap. Pintu dari kamar itu terbuat dari jati tua yang menghitam. Begitu kunci diputar, bau kayu apak bercampur minyak serimpi langsung menyeruak. Kamar itu sangat luas. Di tengahnya terdapat tempat tidur berukuran besar dengan kelambu yang transparan. Di sudut ruangan ada sebuah cermin besar dengan bingkai ukiran naga yang sangat detail. Di sana, Dimas meletakkan tas kameranya di atas meja rias
tepat di depan cermin itu. Kemudian wanita itu menyerahkan koper Dimas sambil berkata, "Selamat istirahat ya Mas, semoga tidurnya nyenyak. Kalau nanti mendengar suara gamelan, jangan dicari ya sumbernya." Tepat setelah itu, pegawai hotel itu keluar dari kamar Dimas dan menutup pintu kamar dengan rapat. Dimas yang mendengar perkataan barusan hanya tertawa kecil dan mengatakan itu hanyalah taktik pemasaran yang klise. Dimas beranggapan hotel itu memang sengaja menciptakan suasana angker untuk menarik peminat wisatawan yang menyukai hal-hal berbau mistis. Dimas mengabaikan hal itu dan memutuskan untuk membersihkan dirinya. Ia meletakkan koper di dekat meja rias itu, lalu ia mengambil peralatan mandi serta baju ganti. Dimas masuk kamar mandi dengan perasaan yang biasa aja, tapi ketika ia sudah bersiap untuk mandi dan perlahan memutar keran, air yang keluar dari keran itu tiba-tiba berubah warna. Dari yang awalnya jernih berubah menjadi kecoklatan. Warna coklat itu seperti karat besi. Tapi dalam sekejap mata, air itu berubah lagi menjadi bening. Ia tidak mengambil pusing soal itu, lalu membasuh mukanya secara perlahan. Belum selesai sampai di situ, saat Dimas masih sibuk membasuh mukanya, sayup-sayup terdengar suara seperti kain yang diseret di atas kayu. Sontak, Dimas mematikan keran dan diam sejenak. Ia menunggu suara itu lagi, tapi tidak terdengar apapun. Ia memilih melanjutkan membasuh muka dan suara itu muncul lagi. Namun, kali ini suara itu disertai dengan bunyi kemerincing yang halus, seperti suara gelang kaki yang dipakai seorang penari. Cepat-cepat Dimas keluar dari kamar mandi dengan handuk yang tersampir di bahunya. Ia melihat seisi kamarnya dan tetap kosong, tidak ada siapapun. Kelambu di dekat tempat tidurnya yang tadinya terikat rapi, kini terurai di satu sisi. Dimas beranggapan jika itu tersapu oleh hembusan angin dari AC. Ia kembali ke dalam kamar mandi dan melanjutkan membersihkan badannya. Malam itu, Dimas memeriksa isi tas kameranya, mengisi daya baterai kamera, dan bergegas untuk istirahat. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang lumayan nyaman untuk istirahat semalam. Ia memejamkan matanya dan berusaha untuk tidur. Tapi baru 2 jam ia bisa tidur, Dimas mendadak terbangun karena suhu kamarnya mendadak turun drastis. Kamar Dimas yang dari tadi dingin mendadak panas saat ia sudah berusaha untuk tidur. Ia bangun dan beranjak dari tempat tidur untuk memeriksa suhunya. Remote AC yang sudah ada di tangannya, ia ingin langsung menaikkan suhunya. Tapi ia kembali mendengar ada suara yang aneh. Saat ia dengar dengan baik, suara itu seperti dentuman gong yang begitu berat dan diikuti oleh tabuhan gendang yang ritmis. Irama itu cukup lambat, magis, dan sangat menenangkan sekaligus mengerikan. Dimas meyakini jika itu adalah suara gending Jawa, tapi nadanya terasa sangat kuno, seolah dimainkan oleh mereka yang sudah tidak lagi memiliki raga. Saat itu juga, Dimas langsung teringat dengan pesan dari resepsionis, "Jangan dicari sumbernya." Namun, pada saat itu, larangan adalah sebuah perintah dan rasa penasaran Dimas sebagai fotografer mampu mengalahkan rasa takutnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil kamera mirrorless-nya dari dalam tas kameranya, lalu memasang lensa fast prime untuk di kondisi minim pencahayaan. Kemudian, secara perlahan, ia membuka pintu kamarnya. Lorong kamar itu mendadak penuh dengan kabut tipis yang entah datang dari mana. Lorong yang sepi itu membuat suara gamelan itu terdengar semakin keras, dan saat Dimas mengikuti suara itu, ia mendengar suara yang berasal dari arah ballroom. Dan saat Dimas mengikuti suara itu, ia mendengar suara yang berasal dari arah ballroom di lantai bawah. Dimas berjalan dengan berjinjit sambil menuruni tangga kayu yang berderit. Saat ia tiba di balkon yang menghadap ke aula utama, Dimas tertegun. Jantungnya seolah berhenti berdetak.
Pasalnya, di bawah sana, di tengah aula yang gelap, ada banyak cahaya lilin yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu juga ada belasan penari wanita yang mengenakan kemben hitam dan kain jarik motif sedang menari. Gerakan mereka sangat gemulai dan hampir seperti melayang. Namun, Dimas merasa ada yang salah. Ketika mereka tertunduk dan ketika salah satu dari mereka memutarkan badannya ke arah lampu sorot, Dimas melihat kalau wajah dari penari itu rata. Mereka tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, dan tidak ada mulut. Hanya kulit pucat yang mulus. Suara gamelan yang dari tadi terdengar itu tidak berasal dari alat musik yang fisik, melainkan alat musik yang bergerak sendiri di pojok aula. Alat musik itu dipukul oleh tangan-tangan transparan yang hanya terlihat lengannya saja. Dimas yang menyaksikan itu semua langsung mengangkat kamera untuk mengabadikan momen itu. Dengan tangan yang gemetar, ia menekan shutter kamera. Suara itu terdengar sangat halus bagi Dimas, tapi suara itu seakan seperti ledakan di tengah keheningan aula itu. Suara shutter itu berhasil membuat musik di sana berhenti seketika. Para penari yang tadinya bergerak gemulai serentak berhenti lalu memutar tubuh mereka ke arah balkon tepat di mana Dimas berdiri. Meskipun penari itu tidak ada yang mempunyai mata, tapi Dimas merasa ribuan pandangan dingin menusuk tepat di dadanya. Dimas membeku sebentar sampai akhirnya ia berbalik badan dan segera lari sekencang mungkin untuk kembali ke kamarnya. Dia tidak berani menoleh sedikit pun. Dimas hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang begitu banyak. Langkah itu seakan berlari mengejarnya dengan bunyi gemerincing gelang kaki yang semakin nyaring. Ketika kamar 404 di depan mata, Dimas langsung meraih gagang pintu dan masuk dengan nafas yang tersengal lalu menguncinya dengan rapat. Dimas bersandar di pintu sambil terus mengatur nafas. Di dalam kamarnya itu, Dimas masih mencoba mencerna apa yang ia lihat barusan. Dimas terus menyangkal jika ia hanya kelelahan, jadi yang ia lihat hanyalah halusinasinya. Sejenak setelah semuanya mereda, ia berjalan ke tempat tidur untuk kembali beristirahat. Namun ketika Dimas hendak berbalik untuk menuju tempat tidurnya, dari kejauhan ia melihat jika meja riasnya tidak lagi kosong. Di atas meja itu kini tersaji sebuah piring yang terbuat dari tanah liat. Piring itu berisi bunga mawar merah dan kemenyan yang masih berasap. Di sana juga ada segelas air putih yang berisikan bunga melati yang terapung di dalamnya. Keanehan itu semakin membuat Dimas bingung. Ditambah lagi, tepat di depan cermin ada seorang wanita tua duduk di sana. Rambutnya putih, panjang, hingga menyentuh lantai. Wanita tua itu mengenakan kebaya hitam bludru yang sangat kuno. Wanita itu sibuk menyisir rambutnya menggunakan sisir kayu. Bulu kuduk Dimas langsung meremang dengan kehadiran wanita itu. Ia merasa jika tadi pintu kamarnya ditutup. Lalu wanita itu masuk lewat mana? Dimas merasa jika perempuan itu memang sengaja masuk ke kamarnya. Siapa yang mengajakmu ke sini, nak? Sebelum sempat selesai Dimas mencerna, wanita tua itu melontarkan pertanyaan dengan suara parau seperti gesekan bambu kering. Dimas hanya membeku dan ia kebingungan. Lalu ia menjawab dengan nada yang terbata-bata. Ia menjawab jika ia di sana hanyalah tamu. Seakan tidak percaya dengan jawaban Dimas, wanita tua itu tertawa dengan suara yang melengking tinggi. Suara yang memantul di dinding kamarnya. Di sini nggak ada tamu, yang ada hanyalah tumbal. Tepat setelah mengatakan itu, wanita tua itu perlahan memutar kepalanya. Hanya kepalanya yang berputar, tubuhnya diam di tempat. Kepala yang memutar itu langsung menghadap ke arah Dimas yang dari tadi berdiri di belakangnya. Dimas terkejut dan takut bukan main saat kepala itu menghadap ke dirinya. Dimas melihat wajahnya hancur, sebagian kulitnya mengelupas dan menunjukkan tulang rahang yang menghitam. Mata dari perempuan itu merah menyala seakan penuh dengan amarah.
Sekuat tenaga, Dimas ingin beranjak dan pergi dari sana. Tapi kakinya begitu berat untuk melangkah. Ia terus memaksakan sampai akhirnya ia berhasil memegang gagang pintu untuk bisa keluar dari sana. Seakan ada yang menahannya, pintu itu mendadak tidak bisa dibuka. Seolah kayu jati itu telah menyatu dengan dinding. Dimas terus berteriak meminta tolong dengan begitu panik. Walaupun badannya masih susah untuk digerakkan, Dimas melihat keadaan sekitar apa yang bisa ia lakukan. Di sana, ia melihat ada lampu yang berdiri di dekat lemari. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung melemparkan lampu itu ke arah cermin. Cermin itu pecah berkeping-keping, tapi bayangan perempuan itu tidak kunjung menghilang. Justru dari setiap kepingan cermin yang pecah itu muncul satu sosok wanita yang sama. Awalnya muncul satu, lama-kelamaan ada puluhan wanita tua yang ada di dalam kamar itu. Kini semuanya menatap ke arah Dimas dengan kepala yang terbalik. Dimas jatuh terduduk. Ia bukanlah orang yang percaya tahayul, tapi bagaimana logika bisa menjelaskan ini semua? Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun, ia hanya menginap, ia juga tidak merusak barang, dan ia tidak berbicara kasar. Dimas terus bertanya kepada dirinya, kenapa harus dia yang merasakan ini? Seakan ada yang mendengar suara hatinya itu, tiba-tiba Dimas mendengar bisikan yang muncul di telinganya. Suara itu begitu dekat. Saking dekatnya, ia sampai merasakan hawa dingin di tengkuknya. Suara itu mengatakan karena ia ada di sana. Bangunan hotel yang Dimas datangi itu butuh nyawa agar tetap untuk berdiri tegak. Jati yang banyak digunakan itu butuh darah agar tetap kuat. Malam itu, Dimas benar-benar mengalami kejadian yang membuatnya bingung dan juga lelah. Kejadian aneh atau gangguan itu tidak memberikannya jeda untuk bernafas. Pasalnya, setelah suara itu menghilang, lantai kayu yang Dimas duduki itu mendadak terasa lembek. Saat Dimas melihat ke seluruh lantai, ia sangat terkejut karena lantai kayu itu berubah menjadi lumpur hitam yang pekat, dengan bau yang begitu busuk. Tak hanya itu, ada tangan-tangan pucat yang mulai muncul dari dalam lumpur. Tangan itu langsung mencengkeram pergelangan kaki Dimas dan menariknya agar masuk ke dalam. Dimas tidak tinggal diam. Ia terus berusaha menepis tangan itu, tapi semakin ia melawan, semakin cepat ia tenggelam di dalam lumpur yang basah. Di tengah perjuangannya Dimas, ia menatap ke arah kamera yang jatuh di dekatnya. Layar kamera itu menyala, tapi menampilkan foto yang ia ambil di aula tadi. Di dalam foto itu bukan para penari tanpa wajah yang tertangkap, melainkan terlihat ada barisan mayat yang digantung terbalik dari langit-langit aula, dan di bawahnya terdapat sebuah kolam darah yang dipakai untuk mandi para penari itu. Tepat pada saat itu, Dimas baru menyadari jika Hotel Grand Java bukanlah semata hotel biasa. Itu adalah sebuah monumen penderitaan yang dibangun di atas tanah yang terkutuk. Kejadian yang Dimas alami berlalu begitu saja sampai di keesokan harinya matahari bersinar terang menembus celah gorden kamarnya. Dimas terbangun dengan nafas yang memburu. Ia masih berada di atas tempat tidurnya. Kelambunya masih terikat dengan rapi dengan keadaan kamar yang bersih. Tidak ada cermin yang pecah dan tidak ada sesajen yang disajikan di atas piring. Apa semalam itu aku hanya mimpi ya? Gumamnya dengan disertai tubuhnya yang basah kuyup oleh keringat. Ia merasa jika semua kejadian itu terasa nyata. Di pagi yang cerah itu, Dimas kembali merasakan bulu kuduk yang meremang. Tanpa menunggu lama lagi, ia segera bangun dan bergegas untuk pergi. Ia tidak sempat mandi. Ia hanya membasuh muka dan membereskan kamera serta kopernya. Saat ia mengambil kameranya, Dimas sempat ragu sejenak. Ia mencoba menyalakan dan membuka galeri foto. Foto terakhir yang ada di sana adalah sebuah tembok kosong yang gelap.
Tidak ada penari ataupun mayat dan semacamnya. Dengan melihat foto di kameranya, Dimas sangat bersyukur jika kejadian buruk itu hanyalah sebuah mimpi. Ia menghela nafas lega dan segera berjalan menuju lobi hotel dengan langkah yang begitu cepat. Di sana, resepsionis yang masih sama sudah menyambut kedatangan Dimas dengan memberikan senyuman yang sama. Resepsionis itu menyapa Dimas dan menanyakan bagaimana tidurnya. Dimas hanya menjawab singkat lalu menyerahkan kunci kamarnya. Ia tidak ingin membahas apapun, ia hanya ingin segera sampai di mobilnya. Begitu selesai, ia menyerahkan kunci, ia berjalan menuju pintu keluar. Tepat di pintu keluar, ia berpapasan dengan seorang pria tua yang sedang mengepel lantai. Pria itu menatap Dimas dengan perasaan yang iba. Seketika pria itu memanggil Dimas hanya untuk mengingatkan agar hati-hati di jalan. Ia juga menyuruh Dimas untuk mencuci kakinya menggunakan air garam. Dimas hanya mengerutkan dahinya serasa kebingungan. Lalu ia melihat ke arah bawah. Tepat di celana jeans sampai ke sepatunya, terdapat noda lumpur hitam yang sangat pekat dan bau busuk yang samar. Aroma itu persis seperti lumpur yang ia lihat di dalam mimpinya. Dimas tidak mengatakan apapun, ia langsung berjalan cepat ke arah mobilnya, menyalakan mesin dan memacu kendaraannya keluar dari pelataran Grand Java tanpa melirik ke arah spion sedikit pun. 2 minggu setelah kejadian itu, Dimas sudah berada di studio fotonya yang berada di Jakarta. Ia sudah mencoba melupakan kejadian itu dan menganggap jika itu beneran hanya kelelahan. Di studio fotonya, ia sedang sibuk mengedit foto-foto dari proyek lain. Ia juga baru teringat jika harus memformat kartu memori kameranya. Ia membuka folder yang berisi foto dari Grand Java. Ia kembali melihat hanya ada foto tembok kosong. Ia mencoba menaikkan pencahayaannya dan sedikit menaikkan bayangan pada foto itu secara ekstrim menggunakan perangkat lunak editing. Ia hanya ingin memastikan tidak ada sesuatu yang tertinggal. Saat kursor digeser ke kanan dengan detail, di dalam kegelapan itu mulai muncul sesuatu. Bukan sekedar tembok kosong, di dalam kegelapan itu terlihat ratusan wajah yang sedang berdesakan. Mereka semua menempel di dinding, kulit mereka menyatu dengan semen dan kayu. Dan di pojok kanan bawah foto terlihat ada sosok wanita tua dengan kepala yang terbalik, sedang menunjuk ke arah kamera. Di samping itu, ada satu ruang kosong di dinding. Sebuah ruang yang ukurannya cukup dengan tubuh Dimas. Kejadian secara mendadak kembali terjadi. Di tengah fokus memperhatikan foto itu, tiba-tiba lampu di studio Dimas berkedip cepat. Kemudian disusul adanya suara gamelan yang sayup-sayup terdengar tak jauh dari studio Dimas. Bau melati dan minyak serimpi langsung memenuhi ruangan yang kedap suara itu. Dimas melihat ke arah cermin yang ada di dinding studionya. Di pantulan cermin itu, ia melihat ada bayangan seorang resepsionis hotel sedang memegangi handuk putih sambil tersenyum lebar hingga merobek sudut mulutnya. Sosok bayangan itu mengatakan, "Mas Dimas lupa bawa kunci ya?" Bisikan itu membuat Dimas mendadak hilang seperti kabut yang memudar. Ia menghilang bersamaan dengan sosok bayangan itu, seakan Dimas dijemput paksa oleh mereka. Agak panjang ya cerita kali ini, tapi banyak hal mistis yang susah diterima dan dicerna secara logika oleh Dimas. Kalau kalian ada di posisi kayak Dimas, lari duluan apa ngikutin rasa penasarannya? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor hari ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye.